Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'in ala umuri wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah uzbiyadi qulatilati atitni. Alhamdulillah la nikmatil Islam wa liman wa kafa bima minima. Alhamdulillah kulihal alhamdulillah bi nikmati tatimus sholihat. So, ini barusan saya dari La Vela Resto ya, hotel ya. Alhamdulillah kerjaan kitchen mulai bangkit lagi. Kemarin saya ngerjain Lavigo. Sudah gitu resort tuh alhamdulillah. Jadi awalnya saya ini terpuruk karena saya tidak mau menggunakan modal bank lagi di pekerjaan kitchen dan yang lainnya gitu. Tadinya saya ngerjakan karena saya berani DP 30%-an, 20%-an, itu selesainya kami yang biayai gitu. Sekarang enggak gitu. Dan alhamdulillah ternyata kemarin saya terpuruk, omset saya jatuh, drop, kena Covid dan yang lainnya. Kekuatan bertahan itu luar biasa. Sekarang waktunya saya maju. Mudah-mudahan saya bisa balik lagi ke omset 2-5 miliar per bulan gitu. Kemarin 200 juta aja susah omsetnya, sekarang alhamdulillah gitu. Udah mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan gitu. Dan saya sekarang apa yang saya lakukan, tetap menambah SDM gitu, sumber daya manusianya gitu. Desain segala macam saya tambah bla 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 gitu. Dan workshop saya di Jakarta juga sudah jalan, kita perbaiki lagi bisnis manajemennya dan yang lainnya. Oke, saya nggak bahas itu. Sekarang ini saya bahas tentang ketika saya dipanggil bank kemarin, bank itu kan mengharapkan gitu, Pak Ridwan, kalau Pak Ridwan segini terus gitu, saya minta Pak Ridwan menyelesaikan dalam setidaknya Desember ini sudah selesai lah sebagian utang Pak Ridwan itu. Nah, jadi sob jangan heran ya. Ketika bulan-bulan sekarang Oktober, November, Desember biasanya Bank akan menekan kita, akan manggil kita, akan melihat perkembangan kita gitu. Ketika Anda dipanggil bank dalam posisi ketakutan, gak ada solusi segala macam-macam, terus jiper duluan gitu, seolah bank itu Tuhan kita gitu, yang harus ditakuti gitu. Maka bank itu akan semena-mena kepada kita gitu. Kadang mereka orang-orangnya akan semena-mena dan menekan kita dengan luar biasa gitu. Kalau saya datang ke bank itu muka saya muka tegak so. Jadi muka tegak itu dalam arti karena memang saya berniat untuk menyelesaikan secepat-cepatnya gitu. Dan saya malah kasih perbandingan. Bukan hanya Pak yang ingin mempercepat, saya juga pengen mempercepat gitu. Tapi caranya gimana Pak? Bisa nggak bayar? Kapan mau bayarnya gitu? Pasti ditanya gitu. Loh, kita bilang, bagaimana saya bisa bayar kalau Bapak tidak memberikan kompensasinya gitu loh. Loh kok bisa gitu loh? Iya gitu loh. Jadi saya kalau Pak mau percepat, saya bisa lebih cepat Pak, asal Bapak memberikan solusi gitu. Solusinya gini, utang saya di salah satu bank terutama di Bank Muamalat kan cukup besar gitu. Sekitar 4 eman kurang lebih seperti itu. Dulunya sih 750 gitu. Nah, ada satu jaminan saya, nilai jaminannya sekitar 5 miliar 6 miliar. Utangnya dulu dari 750 juta gitu. Mungkin tinggal 300 jutaan Mbak. Dan itu saya minta pisah biar saya bisa jual gitu. Dan saya jual, kalau saya jual dalam bentuk utuh 600 meter gitu, kan luas tanahnya 600 meter, saya jadiin hotel Pondok Syariah. Saya bagi dua Pondok Syariahnya, ada dua hotelnya gitu. Jadi kalau jual 3 miliaran 4 miliar kan orang mau gitu, beli 300 meter dengan posisi hotelnya udah jalan, udah menghasilkan gitu. Minimal 10 juta, 10 juta, 15 juta tiap bulan itu bisa lah Anda kantongi, karena hotelnya full terus gitu. Nah seperti itu sob. Jadi intinya ya itulah seperti itu. Jadi saya minta ke dia, jadi loh kok gitu. Dan yang kedua saya minta dibantuin gitu, boleh nggak saya pasang papan di tempat Pak gitu, atau orang Pak manajernya Pak memberikan solusi ke saya, memberikan, kan di bawah malah kan banyak orang-orang kaya juga gitu. Jadi ajak mereka untuk bisa investasi di tempat saya gitu, mau beli boleh atau gimana boleh gitu. Ini seperti itu loh. Saya kan bukan bisnis jual beli Pak Ridwan, iya, tapi kemarin saya ada bukti kok Pak, saya dengan BPR kita alhamdulillah direkturnya sendiri nyarikan solusinya gitu. Dia datang ke tempat saya, Pak saya mau digantung Pak katanya, karena saya Pak Ridwan udah 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun udah macet gitu loh. Ya Pak, karena Pak yang mau mempercepat, saya juga mau mempercepat Pak. Solusinya gimana? Pak bantuin jualin aset saya dong gitu. Dan ini tidak terkait bank gitu. Kalau Pak tidak bantu dan saya jual cukup murah Pak gitu. Masa kemarin iya gitu. Jadi kalau Pak nggak bantuin saya gimana saya mau lunasi utang Pak gitu. Akhirnya dia cariin di aset saya nilainya 2 miliar gitu. Ternyata lakunya cuma 1,350 gitu. 1,350 1,3 ya. Ya udah saya juga minta. Tadinya 2,8 saya cuma bank tuh mau minta 2 miliar gitu. Saya juga minta kurang dong dari nilai saya gitu. Kalau saya aja berani kok turunin jual aset saya gitu dari 2 miliar menjadi 1,350. Punya Pak 1,2 gitu. Ujung-ujungnya apa? Tadinya nggak mau, ujung-ujungnya bisa gitu. Karena kalau saya ancam, kalau dia tidak bisa, kalau saya dapat pembeli lain nilai 1,5 atau berapa, uangnya tidak mungkin saya selesaikan untuk menyelesaikan utangnya mereka gitu. Pasti saya pakai untuk modal saya gitu, karena saya nggak ada modal untuk diri besarin hotel saya gitu, Pondok Syariah dan Bank BED hotel saya gitu. Akhirnya apa? Dia mempercepat dan selesai gitu.
Jadi saya kasih contoh itu ke bank yang lain gitu, supaya apa? Supaya mereka melakukan usaha lebih gitu. Jadi yang dikejar bukan hanya kita, mereka juga harus bantu kita gitu. Kan ini namanya kerjasama gitu. Jangan sampai saya dianggap perusahaan mereka semua gitu. Soalnya saya bisa menyelesaikan hutang dengan cepat tanpa bantuan. Kalau dibantu semua orang kan bisa gitu. Bank kan banyak, ternyata potensi bank kan luar biasa gitu. Dan saya ngomong ke bank juga, kalau Pak bisa ngelakuin aset saya kasih fee 2,5% gitu. Dan dia semangat juga gitu. Ya udah selesai seperti itu sob. Jadi intinya itu salah satu contoh saya ketika saya ditekan, saya tekan balik ke mereka, dan mereka kemarin iya kan gitu. Hanya lisan, boleh kok Pak Ridwan pasang banner di sini dijual aset Pak Ridwan gitu. Ya udah bagus, saya bilang. Bukan hanya aset yang di situ, Labuan Bajo pun saya mau jual juga gitu. Atau mau kerjasamakan, kan di Bank Muamalat banyak sekali orang Arab atau orang siapa Muslim yang punya banyak uang, tidak mau bunga, disimpan di bank dulu. Daripada disimpan di bank kan enak dibeliin aset dan nilainya naik terus gitu. Itu yang terjadi sob. Jadi kita jangan sampai skala ditekan oleh mereka gitu, dan ketakutan gitu. Mobil depan mogok sob. Oh iya, dia jalan. Jadi itu sob, jadi intinya jangan mudah kita ditekan sama mereka, kita juga harus berani untuk melakukan solusi, dan itu solusinya jalan, dan itu real sob. Mereka kalau dikasih awang-awang kan susah gitu. Saya kasih contoh langsung, kalau nggak Pak Gunawan langsung manajernya gitu, di PPR kita gitu. Dan dia pandari gitu. Tadinya yang datang supervisor, manajer segala macam, ketika direkturnya datang minta ketemu direktur segala macamnya, ketemuan langsung dengan saya kasih solusi, selesai, 2 bulan selesai. Dan diskusinya seminggu deal gitu. Tadinya nggak bisa, Pak Ridwan nggak bisa turun dari 2 miliar gitu. Udah gitu turun, Pak Ridwan nggak bisa cuma 1,5 miliar Pak Ridwan. Tapi bilang kalau 1,5 miliar ya saya nggak, duit dari mana? Gampang Pak Ridwan, jual aja yang satu sertifikat lagi saya tahan. Nggak mau saya bilang, saya masih punya hutang gitu. Udah gitu apa? Ya udah 1,350, nggak bisa Pak, saya nggak, gimana saya bisa bayar pajak jual beli dan yang lain, kecuali Pak yang nanggung semua gitu. Hanya lama-lama turun 1,2 gitu. Selesai sudah masalahnya gitu. Nggak ribet nggak apa. Tadinya dia udah kelipungan. Kalau Pak mau cepat selesai itu yang terjadi. Kalau nggak selesai ya udah. Kalau Pak melakukan tindakan hukum, saya lebih senang kita ketemu di pengadilan aja. Tapi ketika masuk pengadilan, saya tidak akan bayar Pak. Saya selesaikan pengadilan dulu, baru saya selesaikan utang Pak. Akhirnya selesai so. Jadi intinya seperti itu. Jadi ketika ditanya bank, kebingungan segala macam cara menyelesaikannya, kita jangan bingung dulu. Yang penting dalam hati kita itu ada niat untuk menyelesaikan gitu. Jangan punya niat sedikit pun mau ngemplang, mau enak sendiri, tiba-tiba uang jatuh turun dari langit segala, nggak bisa so. Minta sama Allah gitu. Kita hanya bisa berusaha dan Allah yang mengabulkan gitu. Dan ketika kita ada usaha, insya Allah ada aja jalan keluarnya gitu. Jadi itu yang saya lakukan sob ya. Terutama lagi habis itu apa? Optimalisasi usaha kita harus optimis terus dulu, dan mengoptimalisasi aset-aset kita gitu. Apa yang bisa dilakukan dijual sama saya gitu. Apa yang bisa dioptimalkan saya optimalkan gitu. Sekarang alhamdulillah gitu. Termasuk usaha saya sendiri sekarang saya optimalkan lagi. Di bisnis main intinya saya tidak buka diversifikasi usaha yang lain, yang ada yang memanfaatkan apa yang saya lakukan. Contoh hotel pun saya memanfaatkan untuk gedung-gedung atau bangunan yang saya punya gitu. Termasuk Bang Ben Hotel sekarang ini yang ingin saya buat segala macam, sekarang udah persiapan udah 80-90%. Itu gedung saya sendiri sob, yang gedungnya Metro Kitchen sebelahnya, yang satu lagi showroomnya, itu yang saya optimalkan menjadi Bang Ben Hotel, dan itu bisa masuk sekitar 30 sampai 50 tamu dulu. 50 lumayan, kalau 150 ribuan aja udah berapa itu? 2,5 juta per hari gitu. Ya itu dia. Jadi intinya optimalkan lah gitu. Terus memberikan semangat mereka semua, marketing kita bagusin, webnya kita kencengin, segala macam-macam, visual marketingnya kita lakukan. Kayak tadi saya ke BPR tuh, ke ini ke mana ke kunjungan ke konsumen ya. Tadi finalisasi gambar, alhamdulillah ada deal lah. Nggak banyak, di bawah 100, kurang lebih 100 jutaan gitu. Ya udah, tapi proyek kedepannya itu bisa 500 juta sampai 1 miliar itu proyeknya, kitchennya. Kita bagus di sini, 3 minggu selesai, berikutnya bisa lebih cepat, kita dapat kepercayaan lagi. Yang penting itu dulu. Dan tadi pun alhamdulillah ya, kenapa orang itu bisa milih saya segala macam-macam, ternyata ownernya Pak Ridwan harganya murah, orang lain hampir 1,5 kali dari Pak Ridwan katanya. Terus yang kedua dihubungi Pak Ridwan, dihubungi langsung datang, langsung dibuatin gambar dan yang lainnya, detailing gambar. Ya itu, jadi langsung deal sob, langsung kasih DP-nya nggak main-main lagi, 50% DP-nya, dan itu bisa kita manfaatkan untuk beli bahan dan juga mengerjakan pekerjaannya gitu. Dan yang penting apa? Tepat waktu sob. Kalau DP-nya besar segala macam-macam, saya bisa mengerjakan lebih cepat gitu. Paling saya modalnya cuma 10% gitu untuk tenaga kerjanya, 10-20% gitu. Tapi kalau DP-nya 30%, modalnya saya 50%, kelengar sob, nggak bisa sob. Jadi itu yang saya lakukan sekarang ini. Jadi jangan khawatir dulu. Kalau kita optimis, insya Allah ada kerjaan gitu. Dan kalau kita ada niat menyelesaikan, pasti ada jalan keluarnya.
Demikian deh saya, kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.